Di video kali ini saya akhirnya ngetrip lagi bersama Rabani87 Indonesia. Setelah sekian 5 tahun lah dari video ini, karena video ini tuh harusnya di lokasi 56 dan itu diupload di 5 tahun yang lalu. Nah, kali ini kita akan ke Sukabumi menggunakan kereta api, tapi ini kita akan estafet. Akan tetapi, pada saat saya mengejar kereta api Siliwangi dengan angkot, ternyata saya salah perhitungan. Nah, jadi saya harusnya tuh naik dari jam 6 subuh. Tapi saya naiknya dari jam 7 pagi. Walhasil saya datang ke Padalarang itu jam 7.30. Sedangkan kereta Siliwangi berangkat dari Cipatat itu 7.55. Wah, saya agak ngira sih. Serasa gue bilang kayak, wah kayaknya bakal cepet nih. Ternyata saya salah perhitungan pada saat saya naik angkot. Saya kira mungkin 15 menit harusnya nyampe, ternyata tidak dong. Ya, jadi akhirnya saya gagal. Nah, mau tahu seperti apa perjalanan dan pengalamannya, simak videonya sampai habis. Oke, semua selamat datang di Rosa Bimanan, kembali sama gue di channel ini. Dan kali ini kita kereta api lagi, ngetrip ya. Tapi kali ini kita akan ke Sukabumi, cuma 22.000 ya. Modalnya cuma 22.000, dimana kita akan naik kereta lokal 2 kali. Itu harganya sekali jalan 5.000, dan juga naik angkot 12.000 ya. Dan ya, kali ini saya ya itulah. Ya, kali ini saya akan naik kereta lokal ya, tapi saya akan ngetripnya bareng sama si Rabani87 guys ya. Cuman sayangnya dia jalan duluan ya, nungguin saya nanti di stasiun Padalarang ya. Mau tahu seperti apa tripnya? Simak videonya sampai habis. Nah, di sini kayaknya saya nggak akan bisa pakai stabilizer, karena katanya saya ditegur, katanya nggak boleh guys pakai tripod, pakai stabilizer, khusus pakai HP katanya guys. Waduh, jadi ya sudahlah, saya mungkin akan melepaskan itu. Jadi videonya saya jadi agak kurang stabil. Nggak tahu, emang nggak boleh ya peraturannya guys? Pasaran boleh-boleh aja. Yang nggak boleh tuh, kalau nggak salah ya, kamera profesional. Tapi kalau kayak gini boleh-boleh aja sih. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Oke, untuk untuk kereta api lokal nggak ada pemeriksaan KTP ya, cuma langsung show tiket aja langsung masuk guys. Tuh, ini kalau saya nggak puasa kayaknya saya mengemesan ini nih ya. Kalau nggak puasa ya, tapi karena sekarang bulan puasa ya, saya nggak bisa pesan guys. sabar ya. Oke, kayaknya keretanya kita akan berada di sana ya, berjalan ke arah sana ya, nanti akan naik dari sini guys ya. Biasanya kereta lokasi di Peron 1 ya, tapi dulu waktu saya naik kereta komuter Garut, dia turunnya di sini guys ya, bukan di sini. Nggak tahu tuh, mungkin karena ada kereta lain yang lewat di sini, atau karena ada pegadaian, saya juga nggak tahu. Oke, di sana jadi ada kereta rangkaian kereta api Harina ya. Ini jurusan Bandung Surabaya Pesaturi. Dia lewat utara guys, Pantura. Jadi dia ke Cikampek dulu ya, nanti setelah itu udah lewat utara. Oke, jadi kereta saya nanti tiba di 10 menit lagi ya, ada berada di Peron 1 guys di sini. Itu juga Harina kayaknya berangkat jam berapa ya Harina ya? Kalian tahu nggak guys? Lupa lagi gua. Jadi lagi pembersihan ya. Nanti kita akan siap-siap datang sini sih, karena dia keretanya berangkatnya di sini guys. Wah, kalau bisa aja saya mau agak nakal dikit, harusnya saya ada kereta feeder ya. Lumayan dia mah nggak berhenti guys, langsung ke Padalarang gitu. Tapi emang etis ya? Oh, jawabannya enggak lah ya. Karena kita akan datang dari arah situ tuh ya, dari sana. Wah, kalau kereta lokal Bandung Raya mah isun guys, tuh lihat cuma segini. Beda kalau komuter Garut, banyak banget pak. Hati-hati jalur 1 dari arah timur. Hati-hati jalur 1 dari arah timur. Wih, posisinya LH guys, Bang Pun. Pasti CC201. Ya, saganya penuh sih. Saganya penuh sih guys. Dah, saya sih gerbong 2 aja guys. Menikmati aja gitu loh. Sama ingin menikmati aja nih, harap guys. Kalian juga yang turun di Bandung guys. Aduh. Jauh kan dulu yang turun. Kalau belak kene iya. Oke, masuk ke area sini. Ya, seperti biasa ya, si adu dengkul juga,
Jauhkan dulu yang keluar atau nah, saya paling depan guys. Biasa. Ya, kursi adu dengkul guys seperti biasa. Oke, ya duduk depan sini kayaknya asik. Nah, oke, langsung berangkat guys. Kalau kereta lokal komuter Garut mah lila guys. Kalau di sini mah cukup lumayan bentar guys. Karena nanti juga di Andir kita berhenti guys. Gari apa? Hah? Mana? Saya? Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Ciroyom. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun Ciroyom. Karena gara-gara ini nih, flyover ini, itu pelintasan ditutup guys. Sedangkan masyarakat tuh nggak setuju. Kenapa? Karena katanya ribet gitu. Nanti kalau misalnya buat pedagang gimana gitu. Ya masuk akal juga sih sebenarnya. Nah ini guys ya. Tadinya tuh begitu. Sekarang ya sudahlah, akhirnya diangkat lagi gitu. Ya. Soalnya ya menghindari kemacetan guys. Alasannya segitu. Sekaligus mendengar suara mesinnya guys. Kalian mau denger ASMR aja. Menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Cimohai, stasiun Cimahi alias Cimohai. Wih, ayo nama halus, Cimahi, Karena kan persiapan mau ada KRL guys. Ya, nunggu itu apa double track beres, Haur Pugur ke Ki Hacono Haur Pugur sampai Cicalengka, baru nanti akan ada KRL guys. Tiba kita di stasiun Padalarang, bentar lagi guys. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Padalarang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun Padalarang. Selamat pagi yang ini kami hormati. Sesaat lagi kereta api komuter Kalian Raya akan diperlihatkan di stasiun akan berjalan stasiun Padalarang. Sambil belajar, periksa dan teliti kembali barang Anda jasa pertandingan di dalam pakaian kereta. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak memperbaiki pintu kereta sebelum kereta api komuter tidak sempurna. Kami atas nama PT Kereta Komuter Indonesia dan Portugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter.
Selamat pagi, selamat jalan, selamat terbang di perjalanan berikutnya. Kami saya masukkan ke dalam. Waduh, jangan di kanopi ini dong. Ya, oke lah. Oke, kita sudah tiba di stasiun pemilihan akhir dan kereta ini nanti akan melepaskan rangkaian tuh seperti biasa untuk diputar ke sana. Ya, oke, kita mau ketemu dulu sama Raba 87 guys. Nah, ketemu juga akhirnya orangnya. Nah, ya. Aman yuk. Tinggal angkot cepatan. Nah, akhirnya jadi juga. Hah? Setengah jam pak? Atau? Mampu setengah jam. Kayaknya sih. Katanya aja jam 8:05. Enggak lah, enggak setengah jam kayaknya. Nah, enggak setengah jam pak. Nah, jadi di sana itu ini adalah stasiun Padalarang ya. Dan nah di sana itu adalah stasiun kereta cepat Padalarang. Jadi yang dari Bandung nanti dia naik red feeder, nanti dia naik di sini guys ya. Dan ya lihat tuh di yang di KCC sana tuh. Gila banyak banget pak. Antri pak, lama banget. Tuh ya ada bis lah sini. Jadi memang kereta cepat itu udah jadi gimana ya? Bukan hanya sekedar transportasi, tapi jadikan kayak tempat kayak transportasi rekreasi sih menurut saya ya. Karena entah kenapa gitu, height-nya tuh masih tinggi. Mungkin karena kereta cepat pertama di Asia Tenggara gitu. Jadi ibarat kata orang tuh kalau mau coba kereta cepat tuh nggak harus ke Jepang gitu. Tapi cukup aja ke Indonesia yang masih murah gitu. Kalau ke Jepang kan mahal, ya udah ke Indonesia aja, di sini masih banyak gitu. Ya termasuk juga penumpang Australia juga ada gitu loh. Ya, luar biasa kereta cepat tuh guys. Nah sekarang kita akan naik ke angkot ya. Di angkotnya itu ada warna oranye, tapi kita mesti tanya dulu dia ke Cipatat nggak gitu loh. Hah? Nah itu tuh yang oranye tuh sana. Tanya lah pak. Tanya koneng. Nah oke, kita akan ke sana ya, tapi kita tanya dulu, Mang Cipatat nggak gitu. Kuning. Ada oren pak. Tuh agak nyebrangnya agak lumayan ya. Ini stasiun Padalarang gede banget ya, udah kayak mall tuh, gede. Ya tapi sayangnya aja tempatnya ini. Diharap. Ya, jadi kita naik angkot di sini, tarifnya 20. Nah, Itu Cipatat tepat. Jadi itu harganya adalah 12.000 guys kalau ke Cipatat guys ya. 12.000. Tapi nggak tahu naik atau nggak, kayaknya 12.000. Utama, aku utama, putaran 5. Letaka jauh mengkori. Kau bukan amal ibad, dia khuyudan. Wal utama, aku utama, putaran 5. Nah, di sini nih saya sudah mulai agak khawatir nih. Karena di awal ternyata saya salah perhitungan dan benar aja akhirnya kita terlambat. Jadi di 7.55 kita masih di perjalanan dan kereta api sudah pasti udah berangkat. Jadi ya kita kehilangan kereta api. 5.000 hangus dan saya mau gak mau sebagai hukumannya saya harus membayar ongkos angkotnya si Rabani 87. Walhasil ya saya harus mengeluarkan setidaknya mungkin 25.000. Dan karena kita sudah tahu telat, ya sudahlah, saya akhirnya berhenti di tengah jalan dan tidak di stasiun. Ya harusnya saya sih berhenti di stasiun, tapi karena kereta apinya telat, ya udahlah ya. Jadi ya akhirnya kita menunggu bis datang. Ya guys, jadi kita turun tengah jalan saja karena jujur ini bukan gimana ya, tapi ya memang kesalahan saya sih telat guys ya. Jadi ya saya akhirnya lebih baik nyegat bis MGI aja sih di sini sih. Ya gimana ya. Jujur biasanya sih, tapi mungkin karena gue nggak perhatiin KPK-nya sih ya. Sebab dulu itu masih bisa. Ya saya ngiranya mungkin di sini 15-20 menit karena bisa. Ternyata nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau kita harus MGI. Jadi ini adalah pertama kali saya ngetrip gagal. Biasanya sih estafet kayak gini tuh sebelah sih, tapi
udahlah gagal guys ya. Iya apa ya, ini saya soalnya nggak tahu Pak gitu loh. Itu nyampe Jam tuh jam 40. 6 loh. Nyampe sana tuh jam 6, nyampe Padalarang. Kita nyampe sini mungkin setengah 7. Iya sih. Setengah 7 lebih itu juga yakin deh. Ini perjalanannya gini Pak. Iya sih, jangan sini sih ya. Perjalanannya perjalanan antar kota. Tapi antar kota ya iya sih. Tapi antar kota juga kan ada ini Pak, MGI juga ada sini Pak. Ya Pak ya sudahlah, ini mau gak mau kita Setengah MGI. jam nyampe itu gila. Mungkin sudah kayak yakin nggak. Ya kalau dia kan sering ke Sukabumi, kalau saya kan jarang-jarang Pak ke Sukabumi. Kalau Anda kan sering, kalau saya kan jarang-jarang. Saya baru sekali. Bukan mobil pribadi karena ini. Ya Planning sudahlah. ini harus diperbaiki. Ya, ya sudahlah. Spare Pak, lebih baik nunggu daripada Ya, ya sudahlah ya nanti. kita nunggu lagi nih sekarang. Ya, ya sudahlah nanti untuk pulangnya kita perbaiki lah. Kalau sekarang kita MGI dulu aja, ya. Pulangnya sampai trainingnya jelek lagi ya. Ya enggak lah, Pak. Kita sekarang 1 jam. Ini saya kita belum. Kalau Padalarang kan banyak Pak, ya. Dia sejam sekali ada. Kalau apa kereta Cipularang. Kalau ini kan dia nextnya jam 2 Pak. Udah nggak ada, bisa dah. Ya. Aman, muncul. Wah. Ya sudahlah guys ya, mau gimana lagi, kita jadi mau gak mau tunggu MGI ya. Ya agak lama sih memang karena pagi-pagi dari lebih panjang tuh memang agak lama guys. Jadi apa ya harus agak sabar. Kan kita sekarang tuh jam 8 ya, jadi ya harus agak lama. Ya, setengah 9. Oh iya setengah 9. Ya setengah 9 lah. Jadi ya memang agak lama sih, sebab lebih panjang tuh kalau nggak salah MGI itu sekitar jam 6 lah gitu. Jadi agak lama sih. Walaupun unitnya banyak ya gitu. Malah banyak angkot daripada 60, enggak. Malah banyak angkot daripada bis ya. Tapi dulu tuh nggak tahu sih ya, kalau misalnya 3/4 ada ini nggak, ke Sukabumi nggak ya? Kalau Cianjur doang mah enggak lah. Dan akhirnya nggak lama juga, 10 menit kemudian akhirnya kita ketemu dengan bus MGI. Awalnya sih kita khawatir, wah kayaknya bakal sejam di sini nih. Nyata tidak, ada bis yang datang juga. Akhirnya. Jadi kita mau gak mau ke MGI ya sudahlah, nanti pulangnya kita nanti pagi ya. Untungnya sih nggak lama ya, paling cuma sekitar 15 menit kita diem, tapi akhirnya kita dapat unitnya gitu ya. Udahlah gimana lagi lah ya, trip enjoy aja tripnya lah guys. Sekalian review aja ya untuk AC-nya, karena ini dia menggunakan sasis body bus Rayu Sentosa Ecoline. Ini memang body yang cukup langka. Biasanya yang punya itu cuma bis-bis Maesari Group gitu. Salah satunya AMGI. Dia memang si Rover AC-nya memang agak sedikit tua karena memang ini bisnya cukup agak tua gitu loh ya. Dan untuk kursinya gimana? Untuk kursinya ya begini. Kalian lihat. Mentok. Ya, sudahlah, tapi mau gimana lagi? Ya, sudah segini pun sudah oke guys. Sukabumi ya, Hermina. Untuk tarifnya dia 40.000 karena kita naiknya dari Cipatat guys, jadi bukan dari Bandung, jadi harganya cuma 40.000. Lumayan sih ya, cukup murah lah ya untuk sekelas bis MGI ya. Akhirnya ada berlaku tarif kawasan, jadi nggak terlalu ngekik banget lah.
Ya, kali ini kita sudah ada di pos kontrolnya Cibodas, di mana di situ agak ngetem dikit ya buat pos kontrol guys ya, seperti biasa. Di sini tepatnya, ya, di sini MGI agak berhenti bentar dulu, jadi kita cari udara segar lah ya. Kayak enakan bis-bis zaman dulu ya, belum selendang itu ya ini single glassnya gitu loh ya. Walaupun ya single glassnya memang nggak segede yang MHD gitu, yang lega banget, tapi ya untuk pandangan luas ini udah oke gitu ya. Kalau bis sekarang kan atas selendang gitu di sini gitu kan. Nah memang pertanyaannya adalah kenapa sih dengan bis selendang bang? Kalau bis selendang itu ya, kalau SHD oke lah, kita masih kelihatan yang di atas ini. Kalau MHD, nah ya tegang pak ya di sini. Iya, kotopinya diputer ya. Iya gitu. Ya gitu. Itulah. Jadi kelemahannya itu bahan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya yang MHD ya yang kecil-kecil gitu, itu dia agak keganggu gitu loh ya. Apalagi yang mohon maaf ya, ngomong diputer yang lama itu MHD tuh aduh udah deh ya, kayak mending gak usah ada kaca sekalian gitu loh. Oh ya lupa, tadi juga sasisnya juga saya belum review juga. Jadi di sini bisnya seperti biasa menggunakan Hino RT8 ya, belum air suspension, dan ya ini adalah masih manual guys ya, bukan yang matic. Memang untuk yang Maestri Group ada yang matic seperti doang ibu, tapi kebanyakan udah pasti manual. Kenapa? Karena dia untuk luar kota katanya lebih enak guys, dan juga lebih irit juga sih. Itu bisa 24 jam. Wah, Pengalaman saya pakai lelet aja. Wah, lelet. Hino RK ini kalau bis-bis sekarang itu, ya ininya tuh kadang ditutupin guys, dia cuma nyisa speaker doang. Itu buat kaca spion tanduk gitu loh. Tapi untuk kayu Sentosa, ya walaupun dia spion tanduk, dia tetap bakal pakai tembus gini. Jadi memang itulah yang gue suka dari Sentosa. Ya tuh, kosong ini. Cuma sayang ini dikasih stiker hitam aja sih, mungkin karena biar nggak panas. Tapi kalau ini tembus ini nih, enak banget. Inilah yang suka dari Sentosa gitu. Dalam terlihat tuh kayak lega gitu kesannya. Ya. Cuma sayangnya tutup di 2018, sayang banget sih. Ya, jadi bis diberangkatkan kembali dari pos kontrol ya, selama 20 menit lah, lumayan guys. Diberangkatkan lagi. Kalau satu pun tuh bejaan, 77 tadi bejaan, cacat bejaan, dua tahun papa, pohonnya tahu SMA. Lalu kalau pohon itu bejaan tuh SMA. Pasar Ciranjang. Ya. Wah, ada kampung rambutan juga, baru tahu saya. Padahal ini Sukabumi loh.
Jadi lebih jalan deh. Oh, itu di Bandung. Di Bogor gitu. Dia mau coba. Oh, Cirandu iya. Oh, Kapolsek. Polsek. Oh, KSTM, Pak. Bapak nggak ngajar? Sanes. Iya, itu mimpin bahan orang praktek pun jalurnya terminal. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang Pak kosong Pak. Ya. Yap, kita sudah ada di Aget, berhenti dulu ya. Mungkin nggak akan lama sih, 15 menit ya, karena tadi juga penumpang di jalan juga banyak banget ya yang naik. Di Cianjur nih, jalur Cianjur Sukabumi lumayan juga ya penumpangnya ya. Kadang alam masih galun tema tuh lila. Ayah kita sekarang lagi di sana. Nah, berarti lila. Iya, macam segenangan ge. Awan benar-benar si galun tema masih galuh. Abi eta 3 minggu. Geus 3 minggu ieu teh. Hah? 3 minggu.
tadi isuk alasan bikin oke itu sebalnya kayak kejadian tuh dia orang lagi diri gue bilang alasan gitu kan tapi alur dia kayaknya nggak sampai jadi kebiasaan dia nggak kuat mudah-mudahan dah yang ulah Mana Pak? Taman Sari. kota. Pindah kota. Oh, Bayu, tak kota dulu. Yup, aduh. Oke, ya akhirnya tiba juga ya. Pertama di Herbina guys ya, di depan karena banyak yang turun di sini ya. Sehingga si Ican mah apalnya mulanya sebelum nonton di dia nya. Iya, ada di sini Pak.
itulah ya untuk ini, akhirnya kita udah sampai ya, tinggal nunggu jemputan dari ini nih ya, lewat dia ya. Jadi itulah ya trip yang kalau sebut kusut sih mungkin agak gagal ya, karena ya tadi lah ya, di mungkin ya kalau trip kereta apinya sih gua udah bisa bilang 20%, angkot 10%, mayoritas adalah bis. Jadi harusnya trip MGI Bandung Sukabumi. Tapi ya kalau penjudulnya begitu kayaknya yang lainnya tuh nggak terwakilin gitu loh ya. Jadi ya sudahlah ya. Ya udahlah ya. Oke. Ya itulah perjalanan saya dari Bandung ke Sukabumi menggunakan kereta api lokal Bandung Raya dan juga angkot dan juga MGI. Harusnya kita naik kereta api Siliwangi, tapi karena telat ya sudah jadi MGI. Padahal rencana sih MGI itu kita nge-trip tuh pulangnya sih, tapi karena ya gimana ya, kiranya telat ya sudahlah, akhirnya kita lanjut ke MGI. Ya perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam dan ya Rapid 87 bilang katanya jalannya nggak terlalu bagus, jadi ya kayak susah tidur karena mungkin karena bisnya ya masih menggunakan suspensi keret-keret ya, masih retouring, dan juga katanya jalannya agak jelek, jadi katanya nggak bisa istirahat. Ya, jadi itu aja untuk perjalanan kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow IG gue Alfred Firdaus, dan sekian dan terima gaji. Bye.